Halo adik-adik, kembali lagi di channel YouTube Ruang Belajar Akil. Kembali lagi dengan Kak Rida di sini, Kakak akan membacakan sebuah cerita. Jadi langsung aja ya kita simak ceritanya. Jadi cerita hari ini judulnya tentang Roti Harapan. Karya Kak Jessica Valentina dan diilustrasikan oleh Kak Stefani Susilo. Kira-kira tentang apa ya roti harapan ini? Tentang membuat roti, jualan roti, atau apa ya? Jadi langsung saja kita masuk ke ceritanya. Goretti terlihat sangat cantik. Goretti memakai labu liman, utan, dan dong. Namun, aku sedih melihat Goretti. Baju pengantinnya memang bagus, tetapi aku lebih suka Goretti memakai seragam sekolah. Kenapa kau akhirnya menikah, Goretti? Bukankah kita sudah berencana untuk bersekolah sampai tinggi? Tanyaku dengan kecewa kepada Goretti di hari pernikahannya. Goretti bilang, dia tidak bisa memenuhi janji. Sekolah butuh biaya mahal, katanya. Orang tuanya tidak punya uang. Aku sedih. Aku harus bicara dengan Mama. Aku ingin Mama tahu. Aku ingin sekolah yang tinggi. Ma, Keona tidak mau menikah dulu seperti Goretti. Keona masih ingin sekolah. Pintaku kepada Mama. Mama diam saja sambil terus berjalan. Apakah Mama tidak mendengarkan aku? Ma, Keona mau sekolah terus. Sekarang Mama memandangku. Keona, sekolah itu butuh biaya. Mama tidak punya banyak uang untuk itu. Aku tahu, hasil tenunan Mama memang hanya cukup untuk makan kami berdua. Tetapi, Keona tidak mau, Ma, seperti Goretti, menikah di usia muda. Mama hanya diam saja. Aku harus memikirkan caranya. Aku harus terus sekolah. Di sekolah, aku bisa bertemu dengan teman yang lain. Aku bisa berolahraga. Aku bisa membaca banyak buku di perpustakaan. Aku bisa membaca kisah orang hebat yang sekolah tinggi. Aku tidak mau seperti Goretti. Tidak, aku tidak ingin berakhir di pelaminan dengan umurku yang muda ini. Aku harus terus sekolah. Kalau aku terus sekolah, aku bisa ke rumah Goretti untuk mengajari Goretti. Goretti pasti suka. Aku harus menabung dari sekarang agar aku tetap bisa sekolah. Bagaimana caranya aku mendapatkan uang ya? Haruskah aku menenun seperti Mama? Aku sudah pernah belajar menenun, sama seperti umumnya anak-anak di kampungku. Namun, aku tidak begitu tekun. Mungkin Mama mau mengajari aku lagi. Keona mau apa? Mau belajar menenun lagi? Tanya Mama sambil terus menenun. Aku harus mencoba lagi mungkin ya. Aku harus duduk dengan tenang. Aku harus memasukkan benang, menarik alat. Aku akan kerahkan tenagaku sekuat-kuatnya. Tapi badanku terasa sakit sekali. Keona kenapa? Tanya Mama. Keona tidak bisa, Mama. Keona cari uang dengan cara yang lain saja ya. Aku tahu, menenun tidak mudah. Aku sering memijat punggung Mama yang sakit. Setelah lama duduk menenun, menenun di musim kemarau seperti di Sika memang membuat Mama sering kehausan. Tapi aku sudah membuatkan Mama kopi. Mama meminum kopi buatanku sambil tersenyum. Kenapa, Ma? Apa rasanya kurang enak? Tanyaku kepada Mama. Tentu saja enak sekali. Kamu sangat pintar membuatnya, Keona, ujar Mama. Aku sudah besar. Aku sudah bisa membuat kopi yang enak.
Untuk membuat kopi yang enak, aku harus memasak air sampai mendidih. Lalu aku menakar kopi dengan tepat. Kopi itu sering aku suguhkan kepada tamu yang berkunjung ke rumah. Mereka memuji kopi buatanku. Wah, aku tahu. Apakah aku harus berjualan es kopi? Tanyaku kepada diriku sendiri. Es akan membuat kopi semakin enak. Aku harus ke warung untuk membelinya. Persediaan es batu di rumah sudah habis. Keona beli es batu dulu, Ma, ujarku kepada Mama. Warung yang menjual es batu lumayan jauh dari rumah. Aku harus lari biar cepat. Aduh, tapi kenapa warungnya tutup? Apakah pemiliknya juga pergi ke pesta pernikahan Goretti? Sekarang aku harus kembali pulang. Aku capek dan haus. Aku juga lapar. Sungguh sulit sekali mencari uang. Hei, tapi bau apakah ini? Sedap sekali. Sepertinya Mama sudah memasak makanan kesukaanku. Wow, ternyata ada jagung bose. Pasti ada jagung manis yang diberi kacang tanah dan tambahan santan. Jagung bose buatan Mama selalu enak. Lebih enak dari jagung bose yang dijual di dekat sekolah. Mama, bagaimana kalau kita membuat jagung bose seperti dengan daging sei? Pasti lebih enak sekali rasanya. Aku lihat Mama seperti berpikir, nanti ya, kalau kain tenun Mama sudah habis terjual, baru kita bisa beli daging. Mama bilang pemesannya baru akan datang 2 atau 3 minggu lagi. Ternyata berjualan itu membutuhkan modal. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Tapi tiba-tiba terdengar suara seperti orang berkelahi. Hei, kembalikan roti gorengku! Oh, sepertinya kedua anak itu sedang berebutan. Kembalikan roti gorengku! Aku harus bisa memisahkan mereka berdua. Roti goreng di warung tinggal 1, kakak. Aku membeli lebih dulu, kata anak yang besar. Roti goreng? Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Mama pintar membuat roti goreng yang enak. Jangan berkelahi, kakak nanti buat yang banyak, kataku kepada mereka. Roti goreng, iya aku tahu, aku akan berjualan roti goreng saja. Keona, Mama mau membuat roti goreng, Mama. Keona akan menjualnya, ucapku kepada Mama. Mama, ajari Keona membuat roti goreng, kataku begitu melihat Mama sudah selesai menenun. Mama, beritahu caranya saja ya. Keona bisa membuatnya sendiri, kata Mama. Sebenarnya aku pernah membuat roti goreng, tapi aku belum tahu takaran yang pas. Aku perlu belajar dari Mama. Ambil tepung di atas meja, kata Mama. Di meja ada tepung, tetapi tinggal sedikit. Mungkin Mama lupa, kemarin Mama membuat roti goreng untuk dibawa ke pesta Goretti. Bahan lain masih ada. Jangan-jangan Mama juga tidak punya uang untuk membeli tepung lagi. Keona bisa memakai umbi jalar untuk tambahan tepung. Ubi jalar di halaman kita sudah besar umbinya. Iya, Mama memang sengaja menanam ubi jalar untuk membuat campuran roti dan makanan lain. Sangat bermanfaat. Aku membuat roti, aku harus bisa bersabar. Aku harus sabar menyampur adonan, menunggu adonan mengembang, dan membagi adonan dengan sama rata. Aku bisa mengisi adonan dengan kopi yang dicampur dengan gula. Setelah itu, aku juga harus sabar menunggu adonan kembali mengembang. Lihat, adonan sudah membesar. Aku bisa menggoreng lalu menjualnya. Namun, Mama tertawa sambil menunjuk langit di luar sudah gelap. Sudah gelap, kata Mama. Keona harus mau menunggu besok pagi. Wah, aku harus sabar lagi ternyata.
Malam ini, aku dan Mama makan malam dengan roti goreng. Roti buatan Keona enak sekali, puji Mama kepadaku. Besok aku akan bangun pagi lalu membuat roti goreng lagi. Nanti isiannya bermacam-macam. Aku akan menjualnya dan punya banyak tabungan untuk sekolah. Jadi itu adik-adik ceritanya tentang usaha Keona agar bisa menabung untuk melanjutkan sekolah. Jadi pesannya untuk adik-adik yang sekarang bisa bersekolah dengan tenang tanpa harus memikirkan biaya karena orang tuanya berkecukupan, tetap semangat ya. Mengeluh boleh saja, tetapi jangan pernah mengeluh lama-lama. Dan tetap semangat belajar. Dadah!